Saya berterima kasih kepada klub dan saya ulangi lagi, saya sangat bahagia. Saya selalu mengatakan ke agen bahwa saya tidak ingin berbicara dengan klub lain terkecuali Inter memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak saya. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Akhirnya ada kabar gembira di tengah rasa malas gara-gara Inter lagi jelek banget performanya. Dan menurut gue ini adalah berita paling penting dibandingkan isu Dybala, Scamacca, Fratesi atau bahkan pemain-pemain yang belum terbukti main di Serie A mau bergabung ke Inter. Dibandingkan isu itu semua, gue lebih milih kepastian Brozovic. Mungkin dia bukan pemain terbaik Inter. Ketika pemain tengah terbaik yang dipilih Barella, pemain terbaik yang dipilih Lukaku, tapi menurut gue ini adalah pemain terpenting Inter. Ada statement dari Brozovic yang mengatakan bahwa dia nggak sabar untuk perpanjangan kontrak dan sempat frustasi juga. Kenapa nih gue kok nggak diperpanjang gitu ya? Sampai akhirnya diperpanjang menurut gue karena Marotta menyaksikan sendiri kita timpang tanpa Brozovic. Lawan Sassuolo kalah, 2 pertandingan terakhir lawan Fiorentina dan siapa Torino atau Genoa kita juga ambiar banget. Aduh, tobat langsung si Marotta. Udah. Perpanjang terserah deh, ini anak mau uang berapa kita kasih karena memang penting banget teman-teman. Gua ingat ketika dia tahun 2018 masuk ke Internya ya, langsung ke lapangan disorakin penonton sampai akhirnya pada pertandingan lawan Napoli, Spalletti memberikan posisi bagi Brozovic di regista, di playmaker dan akhirnya bagus banget. Sementara dia dulu pernah jadi playmaker, jadi berdiri di belakang penyerang pernah, sayap kiri pernah dan gak ada yang berhasil dan ini adalah posisi terbaiknya Brozovic. Tanpa Barella kita bisa menang lawan Liverpool, tanpa Brozovic lawan Sassuolo Bambang Yudhoyono aja kita kalah, gila-gilaan sih ini emang si Brozovic. Ketika selesai perpanjangan kontrak ada interview dengan dengan pers dan si Brozovic ngomong gini nih, gue bacain deh. Ini Brozovic perpanjangan kontrak sampai tahun 2026. Sebelumnya ada Bastoni, Di Marco, terus Barella, Lautaro gitu ya, siapa lagi gue lupa. Ketika klub lain kesulitan memperpanjang kontrak pemain-pemain utamanya, kita luar biasa. Marotta, BP Marotta masterclass. Brozovic ngomong gini ketika selesai tanda tangan kontrak, I'm really very happy. Gua sangat amat bahagia dengan perpanjangan kontrak ini. Saya sangat menginginkan perpanjangan kontrak dan klub mengetahui itu. Saya tidak pernah berdiskusi tentang perpindahan dengan klub lain. Saya sangat menghormati fans dan Inter. Wah, luar biasa Brozovic. Dia juga ngomong gini. Saya berterima kasih kepada klub dan saya ulangi lagi, saya sangat bahagia. Saya selalu mengatakan ke agen bahwa saya tidak ingin berbicara dengan klub lain terkecuali Inter memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak saya. Kemudian Brozovic juga ngomong gini, apakah saya menginginkan ini? Ada WhatsApp masuk. Apakah saya menginginkan ini? Ya, karena saya mempunyai great relationship with Inter fans who always love me. Gue setuju sih. Brozovic menjadi pemain yang sangat dicintai oleh fans Inter, bahkan nyaris nggak ada kritik, walaupun ada kritik kayak ya sudahlah gitu, ketika nggak ada dia malah lebih parah, lebih baik Brozovic main jelek daripada nggak ada Brozovic sama sekali menurut gua. Saya tidak sabar untuk bisa segera kembali ke lapangan. Wah, ini juga nih teman-teman, gue setuju nih, ada salah satu yang komen kan ngomong itu kayaknya direncanain deh Brozovic pura-pura cedera di lawan Fiorentina. Kalau dipikir setuju juga sih gue. Kayaknya udah deh lu pura-pura cedera aja dibandingin lu ntar sehat terus lu dipanggil sama timnas. Masalah Kroasia ini udah nggak ada kebutuhan apa-apa, udah lolos Piala Dunia, cuman uji coba, ntar pala kena Covid, pala cedera, mendingan udah deh istirahatin aja. Absen lawan Fiorentina, ntar yang penting bugar lawan Juventus dan seterusnya, karena lawan Juventus penting sekali. Sayangnya Inzaghi waktu lawan Fiorentina nggak bisa memanfaatkan dengan baik gitu ya. Kalau itu bisa menang, wah ya strateginya berhasil. Brozovic juga mengatakan bahwa I'm sure of one thing,
saya sangat yakin akan satu hal, kita akan memberikan yang terbaik untuk menang Scudetto dan Coppa Italia, Italian Cup. Kita bekerja keras di ketika latihan. Kelelahan dan determinasi di dalam latihan adalah bukti bahwa kami, determinasi itu apa ya, ketangguhan gitu ya, tekad, determination itu. Kelelahan dan tekad yang ditunjukkan saat latihan adalah menunjukkan bahwa kita memang mempunyai certain goals be achieved, punya tujuan yang pasti untuk dicapai. Itu kata Brozovic, teman-teman. Gak heran nih ya kalau kita perpanjang kontrak banyak pemain. Kita lihat nih status pendapatan pemain klub. Kita ada di peringkat 14. Milan ada di peringkat 20 menyodok 19 menyodok Aston Villa. Tapi lihat klub Liga Inggris mendominasi banget, gila-gilaan. Kemudian siapa tuh? Milan bahkan ada di bawahnya Wolverhampton, Everton, gila-gilaan, Leicester, West Ham. Wah, parah deh ini klub Liga Inggris, emang tajir-tajir gila. Kemudian ini kita lihat dulu deh. Brozovic dari zaman ke zaman nih, waktu dia transfer 2014-2015. Gila Fasoni yang memanci ini, bro. Kemudian 2015-2016 nih baju kuning, dia udah mulai ngerti gaya gini nih. Terus 2016-2017 ini Pioli ya. Eranya Pioli nih berarti 2016-2017. Terus 2017-2018 era Spalletti, dia udah mulai menunjukkan posisinya. 2018-2019 ini masih di Spalletti. 2019-2020 dia pakai kapten kesebelasan mengalahkan Milan 4-2. Woi gila, tapi ada momen sedih, dia gagal angkat piala European League. Ini ada Diego Godin juga saat itu, dan 2020-2021 ketika Scudetto dengan jersey ini kan ya teman-teman ya. Dan akhirnya diperpanjang kontrak sampai 2026. Ini pemain terpenting Inter sih menurut gua. Ada data dari Opta, gelandang dari tahun 2014-2015 di Serie A, Brozovic mencetak sentuhan paling banyak, peringkat pertama 17.000, umpan berhasil 12.000, umpan berhasil di area lapangan musuh peringkat 1 juga 7.000, tackle-nya peringkat 3 400, kemudian asisnya peringkat 2. Gokil. Brozovic pemain paling penting menurut gue di Inter. Menurut teman-teman gimana? Penting gak nih Brozovic? Berarti musim depan kita tinggal nunggu backup-nya, nggak tahu siapa. Juve ngincar Milenkovic-Savic dan atau Pogba, dua-duanya lagi diincar. Wah gawat nih. Kita juga harus berbenah. Kalau kita dengan relasinya Inzaghi harusnya kita bisa dapat Milenkovic-Savic, cuman taruh di mana gue bingung juga. Dybala sama Lautaro tuh, waduh ini banget deh, menggairahkan banget sebetulnya, semoga bisa sih. Mendingan Lukaku apa Dybala yo? Ntar aja deh itu di ini berikutnya kita akan bahas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu dari gue. Silakan komentarnya tentang Brozovic. Musim depan siapa yang akan jadi backupnya atau formasinya? Kita jadi berapa? Gue jadi bingung nih. Brozovic, Barella, Calhanoglu dilepas kali ya. Dan ada isu juga teman-teman, Inzaghi bakal dievaluasi lagi di akhir musim. Kalau menurut gue sih Inzaghi lebih baik dipertahankan. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.